Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salamita Amanadinata dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Video ini disusun khusus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Syifa Fatimah Zahra. Dalam perspektif estetika humanisme, manusia bukan sekedar makhluk biologis, melainkan individu yang memiliki keindahan potensi, nilai, dan kesadaran diri yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami salah satu topik yang menjadi fondasi utama perkembangan diri manusia, yaitu self-concept atau konsep diri. Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, siapakah saya sebenarnya? Bagaimana saya menilai kemampuan saya? Atau akan menjadi seperti apa saya di masa depan? Semua pertanyaan tersebut bermuara pada bagaimana kita membangun konsep diri kita. Mari kita bahas secara mendalam. Pengertian dan definisi self-concept. 1. Definisi umum. Secara mendasar, self-concept atau konsep diri adalah totalitas keyakinan, pandangan, persepsi, dan evaluasi yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Ini mencakup gambaran fisik, kemampuan kognitif, peran sosial, hingga nilai-nilai moral yang kita anut. 2. Perspektif psikologi humanistik. Jika kita melihat dari kacamata psikologi humanistik, khususnya tokoh seperti Carl Rogers, konsep diri dipandang sebagai inti dari kepribadian manusia. Konsep diri inilah yang menentukan bagaimana cara kita memandang realitas, mengambil keputusan, merespon kegagalan, dan berinteraksi dengan orang lain. 3. Sifat dinamis. Pentingnya untuk kita pahami bersama bahwa konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir atau bersifat permanen. Konsep diri adalah proses dinamis yang terus terbentuk dan berkembang seiring berjalannya waktu, melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, serta proses refleksi diri. Menurut Carl Rogers, konsep diri terdiri dari 3 komponen utama yang saling mengaruhi satu sama lain. Pertama, self-esteem atau harga diri. Komponen ini bersifat evaluatif. Self-esteem adalah tentang sejauh mana kita menyukai, menghargai, dan menerima diri kita sendiri. Seseorang dengan self-esteem yang sehat akan memiliki rasa percaya diri dan ketahanan mental yang saat menghadapi tekanan. 2. Self-image atau gambaran diri. Ini adalah persepsi objektif maupun subjektif tentang bagaimana kita melihat diri kita saat ini. Aspek ini mencakup persepsi fisik seperti penampilan, peran sosial sebagai mahasiswa atau anak, hingga sifat kepribadian seperti saya seorang pemalu atau saya orang yang bekerja keras. 3. Ideal self. Ini adalah gambaran mengenai versi diri terbaik yang ingin kita capai di masa depan. Ideal self memuat cita-cita, harapan, standar moral, serta ambisi pribadi kita. Hubungan antara self-image dan ideal self menciptakan 2 kondisi psikologis penting. Yang pertama adalah kongruensi. Kondisi ini terjadi ketika gambaran diri kita saat ini berjalan selaras atau sangat mendekati diri ideal yang kita impikan. Ketika seseorang berada dalam kondisi kongruen, mereka akan merasakan keseimbangan emosional, penerimaan diri yang tinggi, serta mampu mencapai tahap aktualisasi diri. Sebaliknya, timbul kondisi kedua, yaitu inkongruensi. Kondisi ini muncul jika terdapat jarak atau kesenjangan yang sangat jauh antara siapa diri kita saat ini dengan siapa diri kita inginkan. Kesenjangan yang besar ini seringkali memicu rasa cemas, stres, kekecewaan mendalam, dan perasaan tidak berharga. Disinilah kesadaran diri menjadi sangat krusial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Lantas, apa saja faktor yang membentuk konsep diri kita? 1. Umpan balik lingkungan sosial.
respon, penilaian, dan perlakuan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman sebaya, pendidik, dan masyarakat, membentuk bagaimana seseorang menilai dirinya. 2. Pengalaman kegagalan dan keberhasilan. Pencapaian masa lalu membangun keyakinan akan kapasitas diri, sementara cara menyikapi kegagalan menentukan ketahanan persepsi diri. 3. Pengaruh budaya dan media. Standar sosial, norma budaya, serta konstruksi media mengenai kesuksesan dan kecantikan atau ketampanan secara signifikan mempengaruhi ekspektasi individu terhadap dirinya. 4. Refleksi internal. Kemampuan introspeksi untuk mengenali kelebihan, kekurangan, serta motif pribadi secara jujur dan objektif. Lalu, bagaimana hubungannya dengan mata kuliah estetika humanisme? Estetika humanisme mengajarkan kita untuk mengapresiasi keindahan dan potensi utuh manusia. Memahami dan membangun konsep diri yang positif adalah bentuk nyata dari nilai humanisme itu sendiri. Ketika kita mampu menerima diri kita secara utuh, kita tidak hanya mencapai keharmonisan pribadi, tetapi juga mampu memancarkan empati dan kasih sayang kepada sesama. Hubungan self-concept dengan estetika humanisme. 1. Penghargaan terhadap kesadaran manusia. Estetika humanisme memandang manusia sebagai individu yang berharga dan memiliki potensi unik. Memahami konsep diri adalah bentuk apresiasi terhadap keindahan potensi intrinsik manusia. 2. Pencapaian aktualisasi diri. Konsep diri yang positif dan kongruen merupakan fondasi utama agar manusia dapat berkembang secara optimal, mengekspresikan kreativitasnya, dan hidup secara otentik. 3. Peningkatan kesejahteraan emosional. Dengan memiliki pemahaman dan penerimaan diri yang utuh, individu mampu membangun relasi yang empati, harmonis, dan bermakna dengan sesama. Langkah-langkah strategis membangun konsep diri positif. 1. Pengembangan kesadaran diri, self-awareness. Mengidentifikasi kelebihan, minat, serta area yang perlu diperbaiki tanpa menghakimi diri secara berlebihan. 2. Penerapan self-compassion. Berlatih memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan, kepedulian, dan pemakluman ketika mengalami kegagalan atau kesulitan. 3. Penetapan target yang realistis. Menyusun tujuan hidup yang terukur dan fleksibel agar ideal self tetap dapat dijangkau secara bertahap. 4. Pengelolaan lingkungan positif. Membangun ikatan sosial dengan lingkungan dan komunitas yang mendukung, memberikan kritik membangun, serta saling menghargai. Kesimpulan, mengembangkan self-concept yang positif dan realistis merupakan bentuk apresiasi tertinggi terhadap martabat kemanusiaan. Dengan memadukan prinsip humanisme dan estetika hidup, individu dipacu untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk hidup secara bermakna, penuh empati, dan beretika. Membangun konsep diri yang positif bukanlah proses instan, melainkan perjalanan seumur hidup. Kita perlu terus berlatih meningkatkan self-awareness, mengamalkan self-compassion saat mengalami kegagalan, serta berani menetapkan target hidup yang realistis. Mari kita terus belajar mengenali dan mencintai diri kita, agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang otentik dan bermakna bagi lingkungan sekitar. Demikian penyampaian materi mengenai self-concept untuk memenuhi UAS Estetika Humanisme Universitas Cyber Asia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.